Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Kamarudin Didaha, guru PAI sekaligus mahasiswa PPG PAI BEP 3 tahun 2005 di LPTK UIN Salatiga Jawa Tengah dengan nomor induk mahasiswa 2702302 52345. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober tahun 2005, saya akan melaksanakan pembuatan video UKIN praktek pembelajaran di kelas 3 SDN 002 Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, dengan materi surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Oke, apa namanya? Sebelum kita mulai pelajaran, kita meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa ke depan. Ya, oke, Aura silakan ke depan. Pimpin berdoa dulu ya. Boleh situ. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Silakan duduk. Oke, nanti setelah ini, setelah berdoa, Bapak absen dulu ya. Sebelum absen, apa semuanya hadir? Hadir semua? Oke, kalau sudah hadir semua, tidak perlu Bapak absen lagi ya, karena sudah hadir semua. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita harus apa kemarin Bapak bilang? Ya, tepuk kelas T. Oke, silakan berdiri dulu semuanya anak-anak. Oke. Tepuk kelas 3. Amin. Kelas 3. Anak pintar, anak hebat, sopan santun, sayang damai. Anak kelas 3. Cerdas, ceria, tampil, semangat. Ya, mantap sekali. Oke, setelah itu kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Oke, silakan berdiri dulu sebentar sayang. Kita sama-sama menyanyikan lagu nasional agar kita tidak lupa dengan lagu-lagu nasional kita. Oke, bisa dimulai? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, wibari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Oke, bagaimana hari ini kalian? Semangat tidak? Oke, ada berapa jumlah surat hijaiyah? Ya, silakan. 28, Pak. 28. Beri tepuk tangan dulu. Terus Aura, ada lagi? Masih ingat? Oke, silakan. Apa manfaat kita untuk belajar surah Al-Alaq 1 sampai 5? Oke, agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Oke ya. Kemudian tujuan kita adalah menyampaikan tujuan pembelajaran ini adalah agar kita mengerti, agar kita paham ayat-ayat dan makhrij huruf yang ada dalam Al-Quran. Makanya turunlah surah Al-Iqra 1 sampai 5. Artinya baca, disuruh membaca. Setelah baca baru paham. Ya. Makanya kita harus banyak membaca dulu baru paham, bukan paham dulu baru membaca. Jadi dibaca dulu apa maksudnya, apa tujuannya, ya kan? Barulah kita paham. Oke, sekarang Bapak akan menampilkan video ya.
Oke, itulah tadi video yang baru saja kita saksikan, di mana ketika itu Nabi sedang bertahanus atau berdiam diri di gua Hira, ya. Bertahanus artinya berdiam diri, memikirkan keadaan umat, ya. Sementara Nabi tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk bagaimana umat ini agar menjadi manusia-manusia yang berakhlak dan beradab. Sehingga Nabi menyendiri pergi ke gua Hira di bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 27 Ramadan, tiba-tiba Jibril datang menyerupai manusia yang gagah, berpakaian putih, ya. Datang kepada Nabi Muhammad. Apa maksudnya datang tadi? Untuk menyampaikan wahyu surah Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, terus Nabi Jibril mengatakan bahwa hai Muhammad, bacalah. Nabi mengatakan, "Oh, saya tidak pandai membaca." Kata Nabi, dia tidak pandai membaca. Akhirnya didekap lagi sampai ketiga kali. Barulah Jibril merubah perkataannya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, ya, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya kan? Dari segumpal darah. Nah, disuruh membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi itulah asal muasalnya pertama diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad di malam 27 Ramadan. Turunnya surat Al-Alaq 1 sampai 5. Akhirnya Nabi pulang. Karena malaikat Jibril sudah nggak ada di tempat. Dia pulang, dia merasa takut, dia simpul sama pakaiannya segala macam. Dia bergegas ke rumahnya. Tiba-tiba terdengar lagi suara. "Hai Muhammad, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah utusan Allah." Berulang-ulang terus, ya kan? Sampai di rumah dia takut, dia menggigil. Dia minta diselimutkan. Sama siapa? Tadi sama istrinya. Nah, siapa nama istrinya Nabi? Siti Khadijah, istri yang tercinta, istri yang penuh pengertian, ya kan? Dia selimutlah Nabi. Sampai dia tunggu, ada tadi dia membawa gelas kan? Ada tadi lihat, satu gelas air disuguhkan untuk Nabi Muhammad. Setelah beliau sudah dalam keadaan normal, stabil kembali, diminumkanlah air itu kepada Nabi Muhammad. Nah, lalu berceritalah, apa benar, apa betul yang saya alami tadi? Ya, saya tidak pernah mengalami hal seperti itu. Mimpi itu ternyata nyata wujud, ya kan? Karena ada rasa keraguan, akhirnya Siti Khadijah menyarankan kepada Nabi untuk mendatangi salah satu keluarga Siti Khadijah. Dia masih beragama Nasrani, ya kan? Dia datanglah, keesokannya dia datanglah ke sana. Dia ceritakanlah, kalian perlu apa ke sini? Diceritakan sedetail mungkin begini. Saya mengalami hal seperti ini. Nah, lalu apa katanya? Kalau itu yang kamu alami itu adalah benar. Engkau adalah salah satu dari sekian umat, dari sekian hambanya Allah dijadikan sebagai utusan Nabi dari Allah, ya kan? Setelah itu barulah tenang keadaan Nabi Muhammad. Tapi setelah wahyu pertama itu berapa waktu lamanya baru ada wahyu berikutnya, sehingga Nabi merasa kayak gimana gitu ya? Kok tidak ada lagi Jibril yang datang, ya kan? Nah, akhirnya Nabi kayak terjadi suatu gejolak di hatinya, sehingga dia tertidur. Beliau tertidur. Turunlah surat Al-Mudatsir. Orang-orang yang berselimut, bangun, bangkit, ya kan? Sampaikan wahyu ini, sampaikan kebenaran ini kepada semua umat. Memang berat. Karena pada waktu itu di Jazirah Arab, orang menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah segala macam yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Perlahan tapi pasti dia sampaikan dakwah dari rumah ke rumah, ya, door to door, dari pintu ke pintu dia sampaikan. Karena pada waktu itu umat Islam masih sedikit. Masih sedikit. Tepat umur 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul. Umur 40 tahun. Beliau diangkat menjadi karena dianggap sudah matang-matangnya manusia, baik cara berpikirnya, tindak tanduknya, cara sikapnya, itu ketika sudah umur 40 tahun. Ya. Nah, setelah itu dia sampaikanlah dakwah tadi, risalah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seperti ini manusia itu diciptakan dari ini. Dan kamu menyembah siapa? Menyembah Allah. Iqra, baca dulu di sekitar kita. Oh, kok bisa ada pohon? Kok bisa ada makhluk lain, ya kan? Kenapa kok ada burung bisa terbang, ya kan? Kok ada langit tanpa tiang, bumi tanpa pasak, ya enggak? Siapa yang menciptakan? Pasti ada yang menciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Mata bukan mama menciptakan, ya enggak? Mata siapa menciptakan? Hidung, mulut, tangan. Nah, itu kita mengikrar diri kita. Kok bisa mata bisa melihat tanpa baterai, ya enggak? Andaikan mata diberikan baterai, itu berapa puluh juta uang diperlukan, ya enggak? Tapi Allah ciptakan untuk hambanya. Tidak pandang bulu. Apakah dia beragama Kristen, apakah dia beragama Konghucu, atau bahkan tidak punya agama, tetap Allah berikan haknya sebagai manusia. Nah, kembali kepada surah Iqra tadi. Ya kan? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tentang barusan video tadi yang kita tayangkan? Ada? Tidak ada? Tidak ada yang bertanya? Jadi sudah paham? Jadi surah Al-Alaq ada berapa tadi yang pertama turun? Ada berapa tadi? Ya, ada 5 ayat. Ya kan? Diturunkan di mana? Ketika Nabi berada di mana? Iya, berada di Gua Hira. Tepatnya di malam berapa Ramadan? Iya, 27 Ramadan. Turunnya malaikat. Kalau sekarang dengan Lailatul Qadar, setiap malam ganjil.
Berapa jumlah tadi? 1 sampai 5. Siapa yang minta diselimuti? Nabi Muhammad. Kepada siapa? Minta kepada siapa dia diselimuti? Oke, siapa nama istrinya? Iya, harus hafal. Istrinya Nabi harus hafal. Siti Khadijah. Ya kan? Oke, sampai di sini. Sudah paham semua? Sudah paham belum? Ya? Atau ada yang mau bertanya? Atau ada yang memberi pendapat? Tidak ada. Oke, sekarang kita coba mengerjakan LKPD. Ya, tahu nggak apa LKPD? Ada yang tahu? Lomba kerja peserta didik. Ya, siapa peserta didik? Siapa peserta didik? Hah? Iya, kalian. Kalian adalah peserta didik. Siapa yang mendidik? Siapa yang mendidik? Pak guru dan ibu guru. Kalau di sekolah adalah bapak dan ibu guru. Nah, kalau di rumah bapak dan mama, enggok dan emak, ambo dan indo. Nah, ya kan? Seperti itu. Oke, kalian sudah siap? Oke, siap ya. Kita sekarang memasuki mengerjakan tugas. Ya, masing-masing kelompok Bapak berikan 1 lembar. Kelompok 1 di sini ya. Oke. Kelompok ya, salah satu ketua kelompoknya siapa? Oke. Satu aja perwakilan. Oke, sini dulu. Sambil pegang. Yang kelompok 2 mana? Oke, kelompok 3 sini. Sini, lihat. Oke. Coba dipegang. Nah, coba kita perhatikan. Iqra, ayat pertama Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaq, ya. Yang kedua. Khalaqal insana min alaq. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Yang keempat, 'allamal insana malam ya'lam. Oke, beri tepuk dulu. Semuanya mendapat nilai 100 ya. Oke, simpan sini dulu. Oke. 1 2 3. Oke, sekarang jadi masing-masing kelompok itu Bapak lihat, Bapak evaluasi kembali hasil kerjanya mendapatkan nilai 100 semua. Beri tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, ternyata kalian bisa menyimak dari pertama pelajaran tadi ya. Nah, ini yang kita inginkan. Harus paham di mana letaknya. Ya, artinya kalian sudah paham. Itu Iqra 1 sampai 5. Sekarang kita ke pelajaran berikutnya ini ya. Menuliskan kembali surat Iqra 1 sampai 5. Harus rapi dan bersih, nggak ada yang kotor-kotor. Jangan lupa tulis nama kelasnya. Nama kelasnya. Terus tanggalnya. Terus nomor absennya. Apa nomor absennya? Oke, nanti Bapak sebutkan ya. Oke, Bapak bagikan. 1 orang 1. Ya, ditulis kembali ya. Ya, 1 orang 1 kertas 1 orang. Ya, ditulis ulang kembali. Sesuai dengan yang ada di situ ya. Oke. Tulis namanya terlebih dahulu. Nomor absennya nanti Bapak yang isi. Sudah ya, kita kumpul lagi ya. Oke, nanti kita jawab sama-sama. Oke, silakan. Oke, Papa. Pegang masing-masing ya. Nah, coba kalian perhatikan. Ya. Batik, ini cocoknya di mana? Diturunkan di kota Mekah. Jumlah ayatnya ada berapa? Iya, jumlah ayatnya ada 19. Terus ayat 1 perintah untuk apa? Iqra, membaca. Wahyu yang pertama. Apa yang pertama? Hah? Wahyu pertama apa? Quran suci. Ayo, yang mana tuh? Wahyu yang pertama. Turun di gua ya. Iya, golongan suratnya berapa? Golongan surat? Golongan suratnya yang berapa? Golongan suratnya 96. Ya kan? Oke ya? Arti surah Al-Alaq adalah segumpal darah. Oke. Sekarang boleh dikumpulkan. Silakan dikumpulkan pekerjaannya. Bapak yang ambil. Oke, nanti kita lanjutkan. Oke, mana sayang? Mana dia? Nanti. Oke. Aman. Mana lagi?
Oke, kita kumpul dulu ya. Sekarang kita sayang. Oke. Mana dia? Sudah? Mana? Ayo sini. Sudah, Pak. Oke. Oke ya. Oke, sekarang silakan berdiri dulu supaya badannya agak sehat. Kita breaking dulu ya. Masih ingat? Oke. Silakan. Sudah siap? Sudah siap? 1, 2, 3. Sir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik. Tik tak tak tik tuk tik tak tik tuk. Tak tik tak tik tuk tik tak tik bang. Tak tak tik tuk tik tak tik tuk. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Oke ya, jadi tadi soal-soal tadi itu tidak ada, maksudnya tetap berhubungan satu dengan yang lain. Mulai dari kita menyusun ayat, terus menjawab menyelesaikan tempat-tempat yang cocok, ya kan? Yang penting tadi intinya adalah kalau ingat lagunya pasti bisa hafal, ya kan? Pasti bisa hafal. Sekarang kesimpulan kita hari ini pembelajarannya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, siapa silakan? Ya. Surat Al-Alaq ayat 1-5 mengajarkan bahwa membaca dan mencari ilmu adalah ibadah dan Allah adalah sumber segala pengetahuan. Oke, jadi mencari ilmu itu adalah ibadah. Segala bentuk pengetahuan adalah milik Allah. Semua bernilai karena ibadah. Makanya kalau turun ke sekolah mencari ilmu, niatkan untuk ibadah. Jadi ada nilai plusnya nanti di hadapan Allah. Jangan niatnya untuk menghindari pekerjaan di rumah. Ya kan? Paham? Tapi kita dalam menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan, ya. Seperti itu. Jadi wajib menuntut ilmu. Ya, jadi kesimpulannya adalah tadi mencari ilmu itu adalah ibadah. Segala bentuk ibadah, sumber pengetahuan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak terlepas dari Sang Pencipta. Oke. Kemudian setelah ini Bapak minta kepada kalian untuk menanamkan sifat membaca dalam diri masing-masing. Bukan hanya di sekolah belajar, di rumah juga lebih giat belajar. Oke ya. Sekarang sudahlah tibasaatnya kita kepada penutup. Silakan kembali Bapak minta satu orang untuk berdoa. Artinya pelajaran kali ini sudah cukup. Sudah cukup sampai di sini, ya. Di kemudian hari Bapak minta kepada kalian untuk lebih semangat lagi. Bagaimana dengan pelajaran tadi? Semangat enggak? Suka tidak? Oke, sekarang Bapak minta salah satu orang ke depan untuk membaca doa. Oke, silakan Aura ke depan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Al-asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin ya rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan duduk tempatnya masing-masing. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.